Hai semuanya, saya akan menjelaskan tentang bisnis ramah lingkungan mengenai pengolahan limbah plastik menjadi paving block. Berikut adalah latar belakang dari bisnis ini. Tujuan dari bisnis ini diantaranya guna menekan volume limbah plastik agar lebih berkurang dan bermanfaat. Gambaran umum pada usaha ini ialah menjadikan limbah plastik menjadi bahan baku utama. Diproses melalui teknologi daur ulang sehingga menghasilkan produk yang kuat dan ramah lingkungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur dari proses daur ulang dari bisnis usaha ini, yaitu 1. Pengumpulan limbah plastik bisa berawal dari sampah rumah tangga, industri hingga bank sampah. Setelah itu dilakukan pemilahan sampah plastik dengan kategori tertentu. Contoh plastik PET polietilen tereftalat, sangat bening, kedap udara, dan ringan. Umumnya untuk botol air mineral atau jus, tapi disarankan hanya untuk sekali pakai. Plastik PP polipropilen, keras, mengkilap, dan tahan panas. Sangat aman untuk wadah makanan food grade seperti Sinwall atau cup pudding. Plastik P polietilen, lentur, elastis, dan tidak mudah bocor. Paling pas untuk membungkus cairan atau makanan bersantan dan berminyak. Setelah melakukan pemilahan masuk ke tahap pencucian, dan dilanjut ke tahap pengeringan sebelum menjadi serpihan cacahan kecil oleh mesin pencacah. Serpihan cacahan kecil tadi selanjutnya dilebur di mesin pemanas hingga menjadi meleleh. Kemudian dicampur dengan bahan tambahan seperti pasir halus, semen Portland, abu batu atau kerikil, dan air. Bahan-bahan ini mengalami proses pengikatan hidrolis alami tanpa tambahan bahan kimia sintetis yang signifikan. Namun, pada beberapa inovasi atau jenis tertentu, bahan kimia digunakan untuk fungsi khusus. Satu paving blok plastik menggunakan lelehan sampah plastik murni sebagai pengganti semen untuk mendaur ulang limbah. Bahan tambahan lainnya pada beton cetak. Produsen kadang menambahkan bahan kimia waterproofing untuk mengurangi daya serap air atau plasticizer agar adonan lebih padat dan kuat. Setelah semua bahan sudah dilelehkan dan dicampurkan kemudian masuk ke tahap pencetakan, dilanjut ke tahap pendinginan sebelum diperiksa kualitasnya oleh quality control. Jika semua sudah sesuai standar, produk siap dikemas dan dipasarkan. Berikut adalah gambaran tata letak usaha alur produksi, dirancang secara linear satu arah agar meminimalkan perpindahan barang, meningkatkan efisiensi kerja, serta menjaga kebersihan dan keselamatan kerja. Target pemasaran paving block terdiri dari B2B Business to Business dan B2C Business to Consumer untuk segmen luar ruangan. Berikut adalah target pasar potensial. 1. Sektor B2B perusahaan dan institusi. Volume penjualan terbesar untuk memenuhi permintaan proyek skala menengah hingga besar. Pengembang perumahan developer dan kontraktor dan managing commercial area parkir, mall, dan lain sebagainya perlu paving block dalam volume besar. 2. Sektor B2C, konsumen individu, pasar retail untuk konsumer individual. Paving block biasa dibeli untuk kebutuhan renovasi perumahan pemuasa perumahan, carport, pedestrian, dan taman kota. 3. Segmen menengah ke atas diorientasikan ke seni dan kualitas yang luar biasa untuk paving block premium estetik. Segmen menengah ke bawah memiliki fokus di kualitas dan efisiensi untuk paving block fungsional. Dalam dunia kewirausahaan, analisis SWOT adalah cara strategis untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Ini sangat berguna bagi para pebisnis untuk merancang strategi pasar yang lebih baik, mengurangi risiko, dan memanfaatkan semua peluang yang ada di pasar. Mari kita lihat analisis SWOT untuk bisnis paving block yang mencakup beberapa faktor penting. Kekuatan dari produk ini termasuk desain yang jelas dan kategori yang mudah dipahami, serta ramah lingkungan. Di sisi lain, kelemahan yang ada adalah biaya awal yang cukup tinggi dan kebutuhan untuk mendidik pasar tentang produk ini. Di sisi peluang, ada peningkatan permintaan yang didorong oleh regulasi dan tren menuju produk yang lebih ramah lingkungan. Namun, ancaman yang harus dihadapi termasuk persaingan di pasar, fluktuasi biaya operasional, dan tantangan dalam industri. Dengan melakukan analisis SWOT, para pebisnis bisa mengevaluasi pencapaian mereka dan area yang perlu ditingkatkan. Ini juga memberikan wawasan tentang potensi untuk memasuki pasar baru dan menghadapi tantangan yang muncul di dunia industri. Sehingga sangat penting untuk menjalani proses ini demi mencapai ketetapan tujuan dalam kewirausahaan. Berikut adalah ringkasan analisis keuangan untuk usaha pengolahan limbah plastik menjadi paving block. Investasi awal dibutuhkan modal sebesar Rp220 juta. Proyeksi pendapatan per bulan adalah Rp134 juta. Laba bersih, estimasi keuntungan bersih per bulan mencapai Rp44.400.000. Titik impas atau break-even point
Modal diperkirakan akan kembali dalam waktu 5 bulan. Kesimpulannya sangat tepat dan sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular. Usaha ini berhasil mengubah masalah lingkungan menjadi produk bernilai ekonomi, seperti yang didukung oleh berbagai inovasi. Paving block plastik dikenal memiliki keunggulan seperti tidak mudah pecah, lebih ringan, dan tahan banting. Selain itu, menurut penelitian, paving block dengan campuran plastik jenis tertentu mampu mengungguli standar kekuatan paving block berbahan semen. Keberhasilan bisnis ini didukung oleh ketersediaan bahan baku, pemanfaatan sampah plastik yang bernilai rendah residu membantu mengurangi volume limbah di lingkungan. Keuntungan finansial menjadi alternatif material bangunan dengan nilai tambah yang baik. Dampak lingkungan berkontribusi langsung pada pengelolaan sampah. Terima kasih.